Kita semua ingat Zootopia pertama, kelinci kecil masuk kota besar, berteman dengan rubah, kasus selesai, rasisme hilang, semua jadi hidup bahagia. Tapi bohong. Disney baru aja menampar kita dengan realitas baru lewat Zootopia 2. Film ini bukan sekedar sequel cash grab biasa, ini adalah dekonstruksi total dari apa yang kita kira utopia. Disutradarai kembali oleh duo jenius Jared Bush dan Byron Howard. Dengan pengisi suaranya, Jennifer Goodwin kembali sebagai Judy Hopps, Jason Bateman kembali sebagai Nick Wilde, dan pendatang baru di film ini, aktor sekaliber Ke Huy Quan sebagai Gary Desnek. Film ini berani nanya satu hal tabu, sejarah siapa yang kalian hapus demi membangun kota yang indah ini? Pertama, kita harus bahas gajah di pelupuk mata. Seperti film Disney belakangan ini, pasti ada pertanyaan, apakah film ini penuh dengan agenda woke? Jawaban singkatnya iya dan tidak, tapi tunggu dulu. Kalau definisi woke menurut kalian adalah tentang orientasi seksual, sepengamatan kita di film ini bersih. Woke-nya itu lebih ke sadar akan ketidakadilan sistem dan sejarah kelam. Zootopia 1 bahas prasangka antar individu, gimana kelinci takut sama rubah. Di Zootopia 2 ini naik level ke korupsi sistemik dan kolonialisme. Plotnya berpusat pada Gary Desnek dan reptil yang ternyata dulu pernah tinggal di Zootopia, tapi diusir dan dihapus dari buku sejarah oleh keluarga elit Lingsley. Apakah ini preachy? Anehnya, enggak. Data nggak bisa bohong, dan kita juga ngerasain sendiri pas nonton film ini. Skor audiens bisa nyentuh 90%. Ini membuktikan bahwa penonton dan kita nggak benci sama tema sosial, kita benci sama penulisan naskah yang malas. Zootopia 2 ini berhasil karena tema penggusuran dan pencurian sejarah ini terasa organik. Ini bukan propaganda politik yang dipaksakan masuk, tapi evolusi logis dari sebuah kota metropolitan. Kalau kalian bangun gedung tinggi, pasti ada yang digusur kan? Di sini yang digusur adalah reptil. Jadi buat kalian yang nanya apakah film ini bersih dari agenda, jawabannya enggak dari sudut pandang gender orientation, iya dari sudut pandang diskriminasi, tapi eksekusinya itu brilian. Ini yang namanya smart writing. Sekarang masuk ke ceritanya, Crisis in Partner. Jujur, kita bosen kalau sequel cuma bikin karakter akur terus. Di sini, Judy dan Nick diuji habis-habisan. Judy, si idealis naif, merasa harus menebus dosa mamalia terhadap reptil. Sementara Nick, si realistis yang trauma, punya radar bahaya yang lebih tajam. Konflik mereka bukan cuma berantem kecil, tapi benturan filosofis. Judy percaya sistem bisa diperbaiki dari dalam. Tapi Nick tahu, sistem itu didesain buat ngancurin hewan kayak mereka. Dan inilah kenapa plot twistnya itu oke menurut kita. Paubert Langsley ini bukan villain kartun kayak Bellwether di film pertama. Dia didesain sebagai karakter yang relatable. Dia kikuk, dia ditindas saudaranya sendiri. Dia bantu Judy. Kita dan karakter protagonis di film ini percaya sama dia, tapi pengkhianatannya menghubungkan plot secara sempurna. Paubert mewakili orang yang sadar bahwa sistem itu salah, tapi selalu takut kehilangan hak istimewanya, privilege. Kalau sistem itu runtuh, dia nusuk Judy bukan karena dia jahat murni, tapi karena dia pengecut, dan itu jauh lebih mengerikan daripada penjahat yang cuma ingin menguasai dunia. Ini yang membuat kita takjub, world buildingnya Disney emang gak ada obat. Makanya, sequel Disney itu sebenarnya salah satunya world buildingnya yang kita tunggu. Kita dibawa ke Mars Market, distrik kumuh semi-akuatik tempat buangan. Secara visual, ini kontras banget sama Thunder Town yang bersih. Ini jetonya Zootopia. Tapi eksplorasi Mars Market ini memicu pertanyaan yang lebih gelap, yang kita selalu pikirin dari film pertamanya. Apa yang mereka makan? Di film ini dikonfirmasi bahwa reptil itu makan serangga, protein bug bars. Oke, masuk akal, tapi bagaimana dengan mamalia laut yang kita lihat di Mars Market? Kayak anjing laut, walrus, lumba-lumba bahkan. Mereka di dunia nyata karnivora tulen. Mereka makan ikan. Disinilah sandbox Zootopia jadi ngeri. Apakah ikan di dunia Zootopia itu sentient, punya akal? Kalau iya, kalau ikan itu punya akal, berarti penduduk Zootopia melakukan genocide tiap jam makan siang.
Atau skenario tergelapnya, apakah spesies ikan dan hewan laut dalam hanya dianggap sumber daya alam yang tidak beradab? Kalau serangga itu makanan dan ikan itu makanan, jadi di mana garis batasnya? Apakah hanya sekedar punya kaki dan paru-paru yang boleh hidup? Ngomongin soal punya kaki, dalam post credit scene film ini, terdapat sehelai bulu burung jatuh di jendela judi. Ini mungkin menandai kita bakal disuguhkan sequel lagi ke depannya. Nikmati saja kalau bagus, kritik kalau jelek, ya mau gimana lagi. Selama 2 film, kita nggak pernah lihat burung. Kenapa? Sutradaranya sih bilang dulu karena alasan teknis, tapi secara lore, kemana mereka? Teorinya, kalau reptil adalah bawah tanah atau terbuang, mungkin burung adalah langit atau penguasa. Ya nggak tahu sih. Bayangin, Zootopia adalah kota metropolitan. Siapa yang punya akses terbaik? Ya yang bisa terbang. Ada kemungkinan burung bukan spesies yang hilang, tapi spesies yang mengawasi. Atau lebih parah, mereka hidup di distrik terapung di atas awan yang nggak bisa diakses mamalia darat. Bisa jadi kalau masuknya spesies burung kayak elang, gagak, burung hantu bakal mengubah total dinamika predator versus prey. Jadi apakah Zootopia 2 ini worth it? Worth it aja sih, seru, world buildingnya keren, alurnya juga menurut kita bagus-bagus saja. Ada juga easter egg dari film-film studio saudaranya, kalau kalian jeli, jadi makin enjoy aja. Ini contoh langka di mana sequel berani menghancurkan pondasi film pertamanya demi membangun sesuatu yang lebih kokoh. Plotnya dewasa, karakternya tumbuh, dan world buildingnya membuka pintu buat semesta yang lebih luas dan mungkin lebih kejam. Bagaimana menurut kalian? Apakah film ini bagus, atau biasa saja, atau malah jelek? Dan teori terliar apa yang menurut kalian mungkin ada di film ketiganya? Bisa diskusi di kolom komentar.